Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin sedikit berbagi ilmu kembali. Dan ilmu ini sangat penting. Ilmu ini sangat penting buat kita sebagai anak atau sebagai orang muslim. Yaitu adalah ilmu berbakti kepada orang tua yang sudah tiada atau yang telah meninggalkan kita. Jadi pada waktu yang mulia ini Al-Fakir ingin sedikit berbagi, yaitu cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada atau yang sudah meninggal. Para pendengar dimanapun, pemirsa, silakan disimak dengan baik dan juga diambil ilmunya, hikmahnya, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pasti sebagai anak pengen berbakti kepada orang tuanya, namun orang tua sudah tiada atau meninggal. Nah, bagaimana cara berbuat bakti atau berbuat baik pada orang tua yang sudah tiada, yang tidak bersama lagi, artinya yang sudah meninggalkan kita daripada dunia, yakni berada di alam sana atau alam akhirat, alam barzah. Daripada guru-guru kami menjelaskan, yang pertama adalah cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama yaitu berdoa atau mendoakan. Jadi tidaklah seseorang berdoa, seorang anak berdoa di dalam doanya kecuali dia menyebutkan nama orang tuanya. Jadi tidaklah seorang mengangkat tangan berdoa selepas sholat, selepas ngaji, selepas kumpul keluarga, arisan, atau ketika pengajian dan lain sebagainya, terutama selepas sholat, maka orang itu harus mendoakan orang tuanya yang sudah tiada, yang sudah di alam barzah. Jadi cara berbakti kepada orang tua yang meninggal yang pertama adalah mendoakan orang tua yang sudah tiada dengan doa-doa yang baik. Salah satunya adalah doa yang kita sebagai orang muslim harus tahu, kalau nggak tahu keterlaluannya, yaitu adalah Allahumma ghfirli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Atau dalam arti Indonesianya, ya Allah ampunilah dosa orang tuaku dan beri kebahagiaan di alam sana nanti, dan dijauhkan dari siksamu atau siksa yang pedih. Karena mau tidak mau orang itu, baik orang tua kita atau kita sendiri, pasti punya salah. Nah, dengan doa kita memanjatkan doa kepada Allah agar diampuni dosanya dan diringankan atau dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah sebagaimana kita ingin berbakti pada orang tua, terutama yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal, maka yang pertama adalah mendoakan kedua orang tua kita. Yang kedua adalah bersedekah atau berbuat baik dengan tenaga kita, dengan apapun, terutama dengan uang atau dengan harta. Maka ketika kita bersedekah, misalkan contohnya kita punya uang 100.000, sedekahnya 50 atau kurang daripada itu, 50.000, 40.000, maka ketika bersedekah, apapun sedekah dimanapun tempatnya, yang terutama yang baik, ya khususnya yang baik, maka ya Allah, saya niatkan pahalanya buat orang tua saya. Pahalanya buat orang tua saya. Karena ketika kita punya uang, punya gaji, atau rezeki dari siapapun yang kita miliki, diberi oleh saudara, oleh teman, atau oleh di tempat pekerjaan, ketika orang tua kita meninggal, kita mau memberi uang, tidak ada. Maka jalannya adalah bersedekah kepada anak yatim, atau ke masjid, ke musola, bangunan, dengan khusus untuk orang tua kita. Semoga pahala ini nyampe dan diberikan kebahagiaan di alam sana. Yang kedua adalah bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Yang ketiga adalah mengikuti jejak amal baik perbuatan yang telah dilakukan semasa hidupnya. Mengerjakan sesuatu yang baik yang dulu di dunianya, di masa hidupnya telah diperbuat. Misalkan senang sholat sunnah, duha, senang bangun malam,
senang nyapu, ngepel, senang berinteraksi dengan anak, ngobrol dengan baik. Maka sebagai anak kita tiru tuh, walaupun tidak maksimal menirunya. Nah, kita sholat duha, orang tua kita almarhum duhanya 8 rakaat atau sampai 10 rakaat. Nah, kita ngambil setengahnya 4 rakaat atau 2 rakaat. Maka itu amal jariah tuh. Mengikuti orang tua kita, perbuatan baiknya yang telah membekas di rumah khususnya. Yang kedua, sholat malamnya. Sholat malam, misalkan bangun malam jam 3, kita nggak bisa setengah 4-nya. Orang tua kita tahajud banyak, doanya banyak, ngajinya banyak. Kita ambil pelajaran daripada kebiasaan orang tua kita. Agar orang tua kita yang telah wafat bahagia di sana. Oh, ternyata anak saya meneruskan apa yang telah saya perbuat. Yang artinya yang baik-baik. Nah, yang pertama kita ulang adalah mendoakan orang tua. Kedua, bersedekah atas nama orang tua. Ketiga, melanjutkan amalan yang telah dikerjakan di rumah. Yang keempat adalah menyambung silaturahmi, menyambung kebaikan silaturahmi yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Contohnya, di hari-hari tertentu atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali orang tua kita suka bersedekah pada gurunya atau suka bersedekah pada tetangga, anak yatim atau duafa. Maka kita ikutin nih jejaknya nih, jejak hidup orang tua kita yang masa ya yang hidup di dunia dulunya. Misalkan wah di hari Jumat suka bersedekah sama gurunya, membawa nasi atau membawa uang atau membawa makanan. Maka kita niatkan tuh, saya ngikutin jejak orang tua kita. Atau apapun yang telah dikerjakan orang tua kita, baik pada saudaranya, baik pada tetangganya, kita ikutin tuh. Ikutin agar orang tua kita yang di akhirat sesenang. Kemudian adalah yang keempat, tidaklah bercerita atau sedang ngumpul menceritakan orang tua kecuali cerita itu keluar dalam hal yang baik atau dalam cerita yang baik. Jadi yang selanjutnya berbakti pada orang tua kita yang sudah meninggal, bercerita, menceritakan orang tua kita yang baik-baik. Tidak boleh bercerita keburukan orang tua, keterlaluan itu ya. Nah, maka daripada itu Al-Fakir mengajak untuk senantiasa berbakti pada orang tua kita yang sudah meninggal. Kita ulangi lagi. Yang pertama adalah mendoakan. Dia harus berdoa tuh. Harus berdoa agar hati kita hidup, mengingat kematian dan juga memberikan kesenangan pada orang tua kita. Yang kedua adalah bersedekah atas nama orang tua kita. Yang ketiga, mengikuti jejak hidupnya, khususnya di rumah, amal ibadahnya kita ikuti dengan kemampuan kita. Tidak harus sama, tapi setidaknya ada mengikuti. Yang keempat adalah menyambung terus silaturahmi yang telah disambung oleh orang tua kita kepada gurunya, saudaranya, tetangganya, kerabatnya, apalagi adik kakak orang, terus kita sambung. Apapun responnya itu belakangan, yang penting kita ngikutin apa perbuatan orang tua kita. Yang kelima adalah bercerita atau lagi ngomongin orang tua kita, jangan sesekali ngomongin kejelekannya, tapi keluarkanlah omongan yang baik. 5 hal tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya Al-Fakir dan juga para pendengar dimanapun berada, para pemirsa. Mudah-mudahan orang tua kita atau kakek nenek kita yang sudah telah dahulu meninggalkan kita di alam dunia, lagi di akhirat atau alam barzah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah beri tempat yang indah dan dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan jadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanpa ucapkan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.